Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Oleh karena kemurahan Tuhan, pada saat ini kita boleh bertemu walaupun hanya melalui rekaman video ini. Tapi saya sangat bersyukur ada waktu untuk kita bersama-sama dalam ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa sudah 3 bulan kita tidak bersama-sama bergereja di tempat ini karena pandemi COVID-19. Saya hitung kira-kira sudah 9 minggu kita tidak beribadah bersama-sama di tempat ini. Tapi saya percaya bahwa kalau pada saat ini kita boleh bertemu lewat video ini, semua karena kemurahan Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua saat ini. Tapi sebelumnya kita akan angkat itu pujian oleh karena kebaikan Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur karena kasih dan rahmat-Mu tak habis-habisnya dalam hidup kami. Pada saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus hadir di tempat ini, bahkan hadir di setiap rumah daripada jemaat Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, semua dikuatkan, semua dipuaskan, karena firman-Mu ya dan amin bagi kami. Segala cara-cara iblis untuk mengganggu kami dalam mendengar firman-Mu, kami sehatikan musir hanya di dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini dan keluar dari ruangan hati kami masing-masing, agar kami bebas mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Mika
5 ayat 4b sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan baca untuk kita semua. Mika 5 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sebab tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan buat kita semua, dan berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada saat ini adalah di dalam Tuhan ada kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nabi Mika orang Moreset, dia ada pada zaman raja-raja Yahudi, yakni Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Pada saat itu dia menuliskan tentang hal-hal yang akan terjadi pada Samaria dan Yerusalem, termasuk pembacaan firman Tuhan hari ini. Ia menubuatkan tentang apa yang akan terjadi pada bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita lihat di dalam peta, Israel itu diapit oleh 2 kerajaan besar pada saat itu, yaitu kerajaan Mesir di sebelah tenggara, dan di sebelah barat laut ada kerajaan Asyur. Asyur pada zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, itu meliputi daerah Suriah, Irak, dan Iran saat ini. Dan Israel pada saat itu diapit oleh Mesir dan Asyur yang merupakan bangsa yang besar dan kuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan pada saat itu kebiasaan yang terjadi adalah kerajaan besar akan mencaplok atau menjajah kerajaan yang kecil. Dan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Mika ini, Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan bahwa Asyur ini adalah suatu kerajaan besar, yaitu Asyur ini sudah banyak mengalahkan kerajaan-kerajaan kecil yang saat ini dia berupaya untuk melawan dan menguasai bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan bahwa bangsa Israel berada di tengah-tengah atau diapit oleh bangsa besar, yaitu Mesir dan Asyur. Dan kalau kita mau umpamakan Israel seperti pelanduk di tengah gajah, atau Israel seperti durian, seperti ketimun, sedangkan bangsa-bangsa yang besar itu adalah seperti durian. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi ketika gajah diadu dengan pelanduk, atau ketika durian versus dengan ketimun. Mana yang hancur, Bapak Ibu sekalian? Tentu pelanduk akan hancur, atau ketimun akan hancur oleh durian. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan sulit yang dihadapi Israel, Nabi Mika mengatakan
Walaupun Bethlehem itu kecil, tetapi akan lahir seorang pemimpin. Kita akan baca pasal 5 ayat 1 bab 9 dari firman Tuhan tadi. Mika 5 ayat 1 di situ dikatakan bahwa tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Walaupun Israel kecil pada saat itu di tengah-tengah bangsa yang besar, tetapi Mika mengatakan bahwa dari Bethlehem yang kecil akan lahir seorang pemimpin. Bahkan pada ayatnya yang berikut dikatakan bahwa akan ada 7 gembala yang bangkit, bahkan 8 pemimpin manusia yang akan melawan Asyur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada Israel lewat nubuatan yang dibawakan oleh Nabi Mika. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa ada perempuan yang akan melahirkan dengan selamat. Pada ayat 2 daripada firman Tuhan ini dikatakan bahwa sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa walaupun Israel dalam keadaan tercebit, ada seorang perempuan yang akan melahirkan dengan selamat. Tidak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Masa di tengah peperangan bisa ada perempuan yang melahirkan dengan selamat. Satu contoh kecil, ketika saya mau dilahirkan, ini cerita dari ibu saya, bahwa sebelum saya dilahirkan, mama saya bertugas di ada keluarga yang menikah. Mama saya tugasnya masak di dapur. Jadi ketika sorenya saya dilahirkan, muka saya hitam semua karena pengaruh mungkin dekat dengan api dan asap. Apalagi kalau kita baca di sini Bapak Ibu sekalian, seorang perempuan bisa melahirkan di tengah-tengah peperangan. Bagaimana ketika perang pada saat itu ada tiba-tiba bom jatuh atau tombak dan lembing meluncur ke arah orang yang melahirkan. Apakah tidak terjadi hal yang bisa membuat orang yang melahirkan ini tidak bisa melahirkan? Bisa saja membuat hatinya gundah gulana, dia tidak bisa melahirkan yang baik. Tetapi janji Tuhan bahwa pada saat peperangan, pada saat itu akan ada ibu yang melahirkan. Memang sesuatu yang mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Mika mengatakan bahwa walaupun Asyur menyerbu, ibu yang melahirkan dibiarkan sampai ia melahirkan. Bahkan dikatakan bahwa pemimpin yang lahir di Bethlehem akan menggembalakan umat Israel dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kemegahan nama Tuhan Allah. Mereka akan tinggal tetap. Artinya, walaupun Asyur menyerbu Israel, tetapi Israel tidak akan lenyap. Walaupun durian menghantam ketimun tidak akan hancur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca sejenak Mika 5 ayat 4b sampai dengan ayat yang kelima. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Bukankah ini suatu pernyataan yang takabur, perkataan yang sok berani, perkataan yang gegabah? Karena masa Israel yang kecil seperti pelanduk atau seperti ketimun, dia mau mencukur Asur seperti gajah atau durian. Pelanduk apaan ini? Atau ketimun macam apa ini? Tetapi dari pembelajaran firman Tuhan ini kita belajar ada keyakinan bahwa mereka punya pemimpin yang diberikan oleh Tuhan yang akan mencukur Israel. Dikatakan bahwa akan bangkit melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asur apabila ia masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Jadi ketika Asur datang menginjak daerah Israel, ia akan dicukur habis. Karena apa? Mereka yakin ada Tuhan yang membela mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Asur ini berbicara tentang problema yang kita hadapi saat ini. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang luar biasa bagi dunia dan bagi kita anak-anak Tuhan Gebis Bukit Sion. Ada ketakutan, ada was-was. Bahkan pandemi ini membuat roda perekonomian tersendat, sehingga ada masalah sosial dan ekonomi yang kita hadapi. Akan datang Asur yang menghadang dan menghantam kehidupan kita. Lalu, bisakah kita seperti Israel yang diumpamakan seperti pelanduk atau ketimun menyatakan, silakan datang Asur karena akan kucukur engkau. Silakan datang kesulitan, akan kuhabisi engkau. Silakan datang corona, akan kuhantam engkau. Silakan datang masalah hidup, akan kuhadapi. Mampukah kita mengatakan demikian seperti Israel? Sesungguhnya sebagai manusia yang lemah, kita tidak mampu. Tetapi bersama Tuhan ada kemenangan. Kita adalah Israel rohani di saat ini. Kita percaya bahwa kita akan ditolong oleh Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Roma pasal 11. Roma 11 ayat 17 dan seterusnya, saya akan baca untuk kita. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jika kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kita ini adalah tunas liar. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita dicangkokkan pada pohon zaitun. Artinya sebenarnya kita ini tidak layak. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan yang sebenarnya layak di hadapan Tuhan. Kita ini hanya setun liar saja. Kita ini hanya tunas liar saja yang dicangkokkan pada zaitun. Supaya apa? Kita bisa menikmati getah daripada pohon zaitun. Makanya di sini dikatakan bahwa janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ini menjadi Israel rohani karena kita sebagai tunas liar dicangkokkan kepada zaitun. Untuk itu kita tidak boleh bermegah. Bahkan di ayatnya yang ke-19 dari Roma 11, mungkin kamu akan berkata ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Dikatakan bahwa jangan berbengah, jangan kamu sombong, tetapi harus takut dan gentar hanya kepada Tuhan. Ayat 21, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Kalau Israel yang cabang asli saya tidak disayangkan oleh Allah, nah apa yang kita harus megahkan? Apakah kita harus sombong? Israel yang cabang asli saja hampir-hampir mengalami celaka. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Jadi marilah kita tetap dalam kemurahan Allah supaya kita tidak dipotong oleh Tuhan. Kita sebagai Israel rohani saat ini, biarlah kita selalu melekat pada pohon zaitun. Biarlah kita selalu takut dan gentar hanya kepada Tuhan. Jangan bermegah dan jangan sombong. Karena hanya anugerah Tuhanlah maka kita selamat sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu kita harus mensyukuri atas kesehatan yang telah dikaruniakan bagi kita. Kita mendengar bahwa di Kupang sudah banyak yang positif corona. Tetapi kalau saat ini jemaat Bukit Sion bersama para majelis dan Bapak Ibu Gembala, kita semua masih dalam keadaan sehat. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita selalu melekat kepada pohon zaitun, yaitu Yesus. Biarlah kita jangan sombong dan bermegah kalau kita sekarang masih dalam keadaan selamat. Semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu di dalam Ulangan 28 ayat 7 ada satu firman Tuhan yang berbunyi demikian. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Walaupun dalam kehidupan ini banyak persoalan yang kita hadapi, mungkin ada musuh yang datang berperang melawan kita. Musuh bukan seperti zaman dulu, orang bawa tombak, bawa pedang, bawa senapan, datang menyerang kita. Tetapi musuh berbicara tentang persoalan dalam kehidupan ini. Dikatakan bahwa walaupun ada orang bersatu untuk menyerang kita, tetapi dikatakan bahwa bertujuh jalan mereka akan lari daripada. Berarti Tuhan akan menghindarkan segala mara bahaya dari kehidupan kita. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripada. Itu janji Tuhan bagi kita, anak-anak yang selalu melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada ayat pokok kita tadi, yaitu Mika 5, Bapak Ibu sekalian. Kita akan lihat apa yang terjadi ketika Israel setelah diserang oleh Asyur. Dikatakan pada ayat 6, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan atas tumbuh-tumbuhan
yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharapkan anak manusia. Ternyata ketika Israel diserang oleh Asyur, Israel tidak musnah, Bapak Ibu sekalian, tetapi mereka tetap terpelihara. Bahkan di sini dikatakan bahwa Israel atau sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa. Dia seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ini berbicara bahwa Israel pada saat setelah peperangan melawan Asyur, ia disegani, ada kewibawaan, karena dia bisa ada di antara bangsa-bangsa. Bahkan Israel menjadi berkat, yaitu ia seperti embun dan seperti dirus hujan. Dikatakan bahwa dia seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Berarti Israel tidak berharap kepada negara-negara atau kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Israel tidak berharap kepada manusia. Mereka menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Israel menjadi berkat. Ia seperti embun dan seperti dirus hujan. Ini pelajaran bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah kesusahan kita, kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Ia akan memberikan pertolongan kepada kita. Makanya di dalam Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Israel tidak pernah mengharapkan kekuatan daripada kerajaan-kerajaan yang kuat di sekitarnya. Dia hanya berharap kepada Tuhan. Bahkan Israel menjadi berkat. Hal yang kedua yang terjadi ketika Israel selesai berperang dengan Asyur, dikatakan pada ayat yang ke-7, maka sisa-sisa Yakub, yaitu Israel, akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah peperangan melawan Asyur, Israel seperti singa di antara binatang-binatang hutan, bahkan di antara kawanan kambing dan domba. Apa maksud firman ini, Bapak Ibu sekalian? Bahwasanya ketika selesai perang melawan Asyur, Israel tampil sebagai singa yang punya keberanian untuk mempertahankan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa dua kiasan ini dipakai Nabi Mika, yakni Israel seperti embun dan dirus hujan, serta Israel seperti singa? Jika bangsa Israel diganti dengan orang Kristen yang ada saat ini, yaitu kita semua, maka apa peran kita, Bapak Ibu sekalian? Kita sebagai Israel rohani, yang pertama, kita harus sebagai embun dan dirus hujan. Orang Kristen berperan untuk menyegarkan, membangun dan menghibur. Dimanapun orang Kristen atau anak-anak Tuhan berada, ia harus menjadi seperti embun dan dirus hujan yang membuat kering menjadi basah, yang membuat rumput yang kering menjadi hijau kembali. Di mana ada penderitaan,
di situ orang Kristen atau anak-anak Tuhan membawa cinta. Di mana ada kesedihan, anak-anak Tuhan membawa penghiburan. Di mana ada perselisihan, kita sebagai anak-anak Tuhan, Israel rohani, membawa damai. Jangan kita seperti kayu bakar. Kalau Bapak Ibu baca renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Miksi beberapa waktu lalu, kita jangan menjadi kayu bakar yang membuat pertengkaran, yang membuat kekacauan. Tetapi marilah pada saat ini kita menjadi embun dan menjadi dirus hujan. Jangan kita menjadi bensin yang membuat kebakaran di mana-mana. Di mana ada putus asa, kita sebagai anak-anak Tuhan membawa pengharapan. Itulah peran kita sebagai embun dan dirus hujan. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kita akan disegani di tengah-tengah komunitas kita. Di mana kita berada, kita tetap dihargai. Kita seperti bangsa Israel yang berada di tengah banyak bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga orang Kristen harus berperan sebagai singa, yaitu singa di antara binatang-binatang hutan dan singa muda di antara kawanan kambing domba. Bisakah singa muda ada di antara kawanan kambing domba? Mustahil. Karena ketika singa muda ada di bersama-sama kawanan kambing dan domba, pasti kambing atau domba dilalap habis, dimakan habis. Lalu apakah ini peran yang harus kita lakukan? Yaitu kita menerkam dan membanting. Kalau kita jadi embun atau dirus hujan, bisa kita mengerti. Tetapi menjadi singa, apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Kiasan ini artinya, sebagai orang Kristen, kita seperti singa yang mempunyai keberanian membanting dan menerkam bila ada ketidakadilan, bila ada ketidakbenaran, bila ada kejahatan dan dosa. Disitulah kita orang Kristen muncul sebagai singa. Ketika hitam, kita harus berani mengatakan hitam, dan putih, kita berani mengatakan putih. Jangan kita membelok mengikuti dunia ini. Dalam kehidupan kita, misalnya di kantor, di tempat kita kerja, kadang sebagai anak-anak Tuhan kita terpengaruh. Tetapi pada saat ini firman Tuhan mengajar kita, biarlah kita menjadi singa. Sehingga di mana tidak ada keadilan, di mana tidak ada kebenaran, di mana ada kejahatan dan dosa, kita muncul untuk memerangi itu. Di dalam Yesaya 5 ayat 20 kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Yesaya 5 ayat 20 dikatakan di sini, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Kita disebut orang-orang yang celaka ketika ada kejahatan kita mengatakan bahwa itu baik, atau ada kebaikan kita mengatakan bahwa itu jahat. Hendaklah kalau hitam kita katakan hitam, dan kalau putih kita katakan putih. Untuk mengatakan kebenaran dibutuhkan keberanian seekor singa. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Singa tidak tahan melihat kambing. Begitupun orang Kristen tidak tahan melihat ketidakadilan atau ketidakbenaran, sehingga ia menjadi garang, menerkam dan membantingnya. Jangan ketika tidak ada ketidakadilan, kita menjadi embun terhadap kekeringan dan kemelaratan, kita menjadi singa yang sudah melarat, kita makan juga.
tidak bisa begitu. Ketika tidak ada ketidakadilan, kita jangan menjadi embun yang mengatakan bahwa oh itu benar, itu adil, itu baik. Haruslah kita melawan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang berat menjadi embun, menjadi dirus hujan, dan menjadi singa. Tetapi ketika kita mohon kuasa Roh Kudus, maka Dia akan menolong dan memampukan kita untuk melaksanakan peran ini. Peran yang pertama yaitu sebagai embun, sebagai dirus hujan, dan peran yang kedua adalah sebagai singa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan firman Tuhan saat ini, yang pertama, dalam menjalani kehidupan ini banyak tantangan yang menghadang kita. Saat ini kita mungkin merasa kita kecil, kita sebagai pelanduk, kita sebagai ketimun yang tidak berdaya dengan masalah yang kita hadapi. Tetapi belajarlah daripada Israel. Walaupun mereka diapit oleh negara atau bangsa-bangsa yang besar, kerajaan-kerajaan yang besar yang datang menyerang mereka seperti Asyur, mereka tidak pernah takut. Mereka mengatakan bahwa datanglah, kami akan mencukur engkau. Untuk itu, walaupun masalah datang menghadang kita, terutama virus corona ini, yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita merasa khawatir, merasa takut. Tetapi pada saat ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan, bahwa kemenangan hanya ada di dalam Tuhan. Asalkan apa yang kita buat, Bapak sekalian, kita sebagai tunas liar harus selalu melekat pada pohon zaitun, yaitu Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hal yang kedua, kita menjadi orang yang rendah hati. Janganlah kita memegahkan diri, janganlah kita menjadi orang yang sombong, tetapi tetap takut kepada Tuhan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, keangkuhan manusia rontok, Bapak sekalian. Karena bangsa-bangsa yang maju seperti Amerika, Spanyol, dan bangsa-bangsa lain saja tidak mampu menghadapi pandemi ini. Untuk itu, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, selalu melekat dan ada di hadirat Tuhan, maka kita akan ditolong oleh Tuhan. Hal yang ketiga, ketika ditolong Tuhan, maka kita harus menjadi apa, Bapak sekalian? Menjadi embun, menjadi dirus hujan yang membawa kedamaian. Di tempat kering, kita membawa air yang sejuk. Kita menjadi berkat. Dan kita harus menjadi singa muda yang siap membela kebenaran dan keadilan. Firman Tuhan yang singkat bagi kita saat ini memang tidak sempurna, tetapi kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menyempurnakannya di dalam kehidupan kita. Biarlah kita, Jemaat Bukit Sion, mulai dari Bapak Ibu Gembala, majelis dan jemaat Tuhan, kita selalu ada di hadirat Tuhan, melekat kepada Tuhan, sehingga kita ditolong untuk melewati pandemi yang ada di negeri kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengangkat satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus, dan kita akan berdoa. Jalan sendiri,
tersesat. Kudus, kudus. Surgai Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur saat ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami belajar daripada bangsa Israel, walaupun mereka kecil seperti pelanduk di antara bangsa-bangsa yang besar, tetapi mereka selalu mendapat pertolongan hanya daripada Tuhan. Untuk itu Bapak, biarlah Tuhan Yesus Engkau kuatkan hati kami, sehingga ketika mengalami berbagai persoalan dan masalah hidup ini, terutama pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kami jangan takut Tuhan, kami jangan bimbang, kami jangan ragu, karena kami percaya bahwa pertolongan kami, kemenangan kami hanya datang daripada Tuhan. Biarlah kami sebagai setun liar, kami tetap melekat. Biarlah kami sebagai tunas liar, kami tetap melekat pada pohon zaitun, yaitu Yesus Kristus, sehingga kami mengalami kemenangan dalam kehidupan ini. Ajarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rendah hati, jangan sombong, jangan memegahkan diri, tetapi tetap takut dan berharap kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, umat-umat-Mu menjadi embun, menjadi dirus hujan, sehingga kemana kami pergi, kami menjadi orang-orang yang membawa berkat bagi sesama kami, membawa damai bagi sesama kami. Bahkan kami menjadi singa muda yang bisa melawan ketidakadilan, bisa melawan dosa, bisa melawan kejahatan, sehingga kami menjadi umat-umat yang berkenan kepadamu. Roh Kudus, tolong kami, biarlah kami bisa melakukan peran ini dengan baik. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk segenap jemaat Bukit Sion yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jamah masing-masing hati yang sedang mendengar firman-Mu tadi Tuhan. Biarlah mereka dikuatkan. Yang sakit Tuhan Engkau memberikan kesembuhan.
yang mengalami masalah, Tuhan Yesus Engkau berikan jalan keluar. Yang lemah, Tuhan Engkau berikan kekuatan. Biarlah Tuhan umat-umat-Mu selalu bersandar dan berharap kepadamu, melekat kepadamu Tuhan, sehingga mereka mengalami damai sejahtera daripadamu. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk bangsa kami, pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah yang ada. Tuhan berikan hikmat akal budi kepada pemimpin-pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai kepada desa-desa. Tuhan berikan hikmat akal budi, sehingga mereka berupaya agar pandemi COVID-19 ini bisa teratasi Tuhan atas pertolongan Tuhan. Sehingga kami umat-umat-Mu bisa melakukan segala tugas dan pekerjaan kami sehari-hari dengan baik. Terutama bisa berkumpul bersama-sama, beribadah, memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan surga, tetap berkati keluarga Bukit Sion, Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami memohon berkat hanya daripada-Mu. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah roti makananmu, diberkatilah air minumanmu, dihalukannya belah sampar daripada mutu. Bahkan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong dalam kehidupan ini. Semua yang telah menerima berkat katakan amin.